pemilik kekuasaan di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika Allah mencabut kekuasaan itu dari seseorang dan diserahkan kepada orang lain, maka sekali lagi tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Itulah memang qadarullah yang berlaku sejak zaman dulu hingga hari kiamat. Para pendamping, para yang mulia, beliau-beliau duduk di hadapan ibu-ibu, merupakan buah karya, buah kerja maksimal dari ibu-ibu. Dan kebetulan pada bulan ini merupakan hari lahir R.A. Kartini yang terkenal dengan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu ada dalam Al-Quran, minad dulumati ilan nur, dari gelap gulita, atau habislah gelap gulita, terbitlah terang benderang. Itu hukum alam yang juga sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal jabatan apapun, untuk menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Tadi sekilas dalam video tadi sudah digambarkan bahwa menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan merupakan perintah Allah, perintah Tuhan dalam semua agama manapun. Dalam Al-Quran misalnya, surat An-Nisa ayat 58, sudah menegaskan, wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Ketika kamu menegakkan hukum kepada siapapun, mengadili sebuah perkara apapun, maka tegakkanlah sesuai hukum dan keadilan. Kata kuncinya adalah keadilan. Adil yang didasarkan kepada kebenaran dan kejujuran, bukan didasarkan atas sebuah kebohongan, kepalsuan. Karena bagaimanapun yang namanya kebohongan, yang namanya kepalsuan, suatu saat dia akan muncul. Sehingga saya masih ingat ketika Bambang Harimurti, seorang wartawan senior, menjadi ahli di ruangan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana pertanggungan jawab media atau seorang wartawan ketika memuat sebuah berita yang menghancur leburkan reputasi, nama baik seseorang, dengan lugas, dan saya kagum atas jawaban Mas Bambang Harimurti. Apa kata beliau? Lama-kelamaan kebenaran itu akan muncul. Lalu saya timpali bahwa itu adalah janji Allah. Allah mengatakan, Qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka akan hancurlah segala kedoliman, segala kepalsuan, segala kebohongan. Dan
yang pasti bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Hadirin yang saya muliakan, dalam agama manapun mengandung atau memuat hal yang sama, perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam Perjanjian Lama, Imamat 19 mengatakan hal yang sama. Dalam agama Hindu, kitab Bhagavad Gita Sloka 4 juga memuat hal yang sama. Yang pada intinya adalah jangan takut pada siapapun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hadirin yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa selama 15 tahun saya mengabdi, saya memulai di ruangan ini pada 6 April 2011 ketika mengucapkan sumpah di hadapan Presiden yang waktu itu dijabat oleh Bapak SBY. Langsung pada siang harinya saya mengikuti sidang, dan alhamdulillah walaupun segala suka duka saya alami, tetapi saya tetap yakin dengan janji Allah tadi yang sudah pasti dan tidak akan diingkari oleh Allah. Apapun janji Allah itu tidak pernah Allah itu mengingkari janji. Mulai dari masuk di sini dihantam oleh semua buah tsunami besar. Hampir setiap hari saya dan Ibu Maria Farida menjadi langganan adik-adik di media waktu itu. Judulnya besar. Ditemukan beberapa amplop di sebuah tempat yang bertuliskan satu atas nama Anwar Usman, satu atas nama Maria Farida. Sampai-sampai Ibu Maria, Prof. Maria, beliau mencurahkan isi hatinya kepada saya bahwa anaknya yang kuliah di Universitas Indonesia sampai tidak tahan menerima bulian dari kawan-kawannya. Satu kalimat saya tanggapi, biarkan Bunda, waktu yang akan membuktikan. Dan ternyata ya, setelah waktu berlalu, semua itu ternyata apa yang saya ucapkan menjadi kenyataan. Tidak berhenti sampai situ. Lagi-lagi ketika MK dihantam tsunami, saya masih ingat betul, saya ditunjuk menjadi sekretaris merangkap anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang ketuanya adalah ibunda kita, Ibu Arsursani, waktu itu menjadi ketua MK dengan anggotanya para tokoh. Satu Prof. Bagirmanan, kedua Prof. Ahmad Sadiki, yang ketiga Kiai Haji As'ad Ali, mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara. Kami bekerja keras dan alhamdulillah kami menyelesaikan tugas dengan baik. Ya itulah lika-liku kehidupan. Dan tidak tahu saya menjelang mengakhiri jabatan, justru saya menjadi terperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tetapi waktu itu saya dengan hati yakin akan janji Allah, bahwa ketika kebenaran datang, maka akan hancurlah segala kebohongan, kepalsuan. Dan itu yang saya laksanakan, dan itu yang saya alami. Alhamdulillah, saya mengakhiri tugas, meninggalkan gedung ini dengan hati yang lega. Saya meneteskan air mata tadi bukan karena apa-apa, karena begitu banyak suka duka yang saya alami, akhirnya janji Allah terbukti. Saya meninggalkan Mahkamah Konstitusi ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia,
ibarat kertas putih yang tidak ada catatan apapun. Alhamdulillah. Saya harapkan kepada adik-adik saya, jangan takut. Seperti mohon maaf, adinda saya, Prof. Saldi malam-malam nelpon saya, baru-baru diangkat menjadi hakim. Sambil menangis malam-malam, karena tidak tahan dibully. Saya katakan, adinda, itulah resiko menjadi hakim. Resiko untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Karena sampai kapanpun, tidak akan ada seorang hakim yang mampu memberikan putusan yang memuaskan semua pihak. Ini mohon dicamkan. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh adinda saya, Pak Soehartojo dalam suatu kesempatan ketika RPH. Sesungguhnya hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan paling tidak menambah musuh satu. Yaitu karena apa? Tidak mungkin melahirkan putusan yang memuaskan semua pihak. Perkara apapun dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya seorang khalifah, ya, Abu Hanifah berkali-kali dimasukkan ke penjara karena tidak mau menjadi hakim. Ditunjuk oleh khalifah sampai 3 kali keluar masuk penjara karena dia tidak mau, tidak bersedia menjadi hakim. Karena apa? Karena beratnya menjadi hakim. Jadi itu sekali lagi untuk adik-adik saya, karena saya tahu persis siapa Ananda Adis Kadir, dulu panggil saya Om, sekarang ya panggil Abang. Ya begitu juga Adi Lili, karena saya tahu persis, karena mereka hakim dari Mahkamah Agung, dan tentu saja adik saya yang mulia Pak Soehartojo. Jadi itu catatan sekalian merupakan pengalaman yang saya alami selama 15 tahun di MK, dan saya telah menyusun sebuah buku, dua buah buku malah, yaitu Kota Pandora 1 dan Kota Pandora 2. Saya beberkan apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, dan apa yang saya lakukan. Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun, secuil pun mundur untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Karena itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ada terlalu panjang yang saya sampaikan, dan tentu saja saya akan mengakhiri dengan sebuah syair yang cukup terkenal atau apapun namanya, bahwa siapa yang menabur angin akan menuai badai. Sekali lagi, dari hati yang amat dalam, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kolega saya, ya, adik-adik saya, karena dari segi umur tidak ada yang melebihi usia saya. Bahkan tadi Adinda Adis Kadir memanggil saya Om dulu waktu di NTT ketika saya jadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua. Dan juga dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf untuk semua para yang mulia, para pendamping, dan seluruh keluarga besar Mahkamah Konstitusi apabila selama 15 tahun saya berada di Mahkamah Konstitusi tentu saja ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang mendapat apresiasi karena saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Maka dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dari lubuk hati yang dalam, saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih yang tak terhingga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.